Baiklah, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin, luar biasa. Haleluya. Tadi pagi dengar firman Tuhan, saya baru ngerti loh, saya baru paham. Selama ini saya berpikir iman saya besar. Saya punya iman yang besar. Tetapi pada pagi ini Tuhan tunjukkan kepada saya, bukan imanmu yang menyelamatkan, tapi iman yang dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus yang diberikan kepada kita, itu yang menyelamatkan kita. Jadi jangan sombong Bapak Ibu, engkau ada itu karena kasih Tuhan. Amin. Amin, kita ada karena kasih Tuhan. Amin. 49 tahun umur saya, hari ini saya baru paham. Ternyata iman yang ada dalam hati saya adalah anugerah yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Yesus Kristus berikan imannya kepada setiap kita, anak-anak yang dikasihinya, agar kita bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita yang hadir pada saat ini, kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, saya minta Bapak Lindo untuk maju ke depan. Masuk ibadah, mari satukan kita pikiran kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah memberikan kita kesehatan ya Bapa. Kami dapat berkumpul di rumah ibadah ini ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Itu patut kami syukuri dan kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, teman-teman kami yang belum bisa dapat hadir di tempat ini Bapak, antarkan mereka tiba di tempat ini Bapak. Amin. Supaya kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Amin. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini Bapak, kami serahkan semua yang mengambil pembagian daripada pelayanan pada pagi menjelang siang hari ini Bapak. Peralatan yang kami pakai ya Bapak, lindungi ya Bapak, supaya tidak ada gangguan untuk kami melayani dan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini kepada tangan-Mu ya Bapak. Dari mulai permulaan, pertengahan hingga akhirnya persembahan ini Bapak, kami serahkan kepada tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapak, karena kami sudah tiba di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Layakan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah ini hanya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri semua. Engkau datang jangan sama saat engkau pulang. Alami hal yang berbeda pada saat pagi menjelang siang hari ini. Alami hal yang berbeda pada saat ini. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam keterikatan narkoba, judi, perzinahan, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengalami lawatan Tuhan. Kita tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau pada saat ini. Karena kami tahu Bapa, kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Dalam setiap segi kehidupan kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Kau Bapa. Kami tidak mampu tanpa-Mu. Kami tidak kuat tanpa-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Pujian
akanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat lebih semangat pujian ini. Yes, amin Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi siapa? Bagimu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, yes, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu, buka hati-Mu, amin. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, amin Bapa. Kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, amin Bapa. Oleh kuasa, mari Bapak Ibu semua angkat tangan dan buka hatimu, katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, amin, amin. Kasih-Mu
Puji nama Tuhan. Melompat bersorak sama-sama katakan amin. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Belum ya? Lambaikan tangan bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuhan kita dahsyat, amin. Toel kiri kananmu, kamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, kita mau sama-sama bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeah!
umat yang sudah dibebaskan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hanya satu kali persembahan kita. Yuk, kita beri ya yang terbaik buat Tuhan ya. Saya minta Opung Yosep untuk maju ke depan. Nanti Ibu Liana dan Ibu Eca saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, terima kasih kepadamu. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Seperti pujian kami tadi sudah bebas, dibebaskan oleh darah-Mu yang kudus dan suci dalam nama Yesus. Kami bisa mengalahkan si iblis yang selalu menggoda kami ya Tuhan. Sehingga kami bernyanyi, memuji muliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu dengan tidak kekurangan apapun di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seminggu lewat yang Tuhan kami jalani, Kau mempertemukan kami di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan balas kasih-Mu ya Tuhan. Kau iring kami, hantar kami di tempat ini, tinggal kekurangan apapun. Terima kasih Bapak, kami akan muji muliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengar kebenaran firman-Mu. Siapapun nanti yang membawa firman-Mu, hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, urapi lidah bibirnya Tuhan, supaya firman yang ditaburkan itu benar-benar bertumbuh dan berbuah di hati yang mendengarnya ya Bapa di surga. Berkati dan urapi semua pelayan-pelayan ya Tuhan. Berikan mereka hikmat yang luar biasa Tuhan, supaya mereka mengerti firman-Mu dan melakukannya, dan melayani Kau dalam setiap waktu yang diberikan kepada mereka. Tuhan, Kau memberkati kami seminggu hari ini. Kami akan memberikan berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan menerimanya dengan sukacita, berapapun yang kami berikan ya Tuhan, menjadi kemuliaan nama-Mu di hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Segalanya yang kami miliki Tuhan, kami tahu semua berasal daripada-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan, memberi yang terbaik kepada-Mu Bapa. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa
Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Selama 1 bulan ini Tuhan, banyak hal yang kami alami dalam hidup kami. Suka duka silih berganti kami alami. Jatuh bangun kami alami Tuhan. Tapi kalau pada saat ini kami ada di tempat ini karena kasih-Mu Bapa, Engkau yang memampukan kami untuk ada di sini Tuhan. Bukan karena iman kami, tapi karena iman yang Kau percayakan dan Kau berikan kepada kami Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk berdiri di tempat ini Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Jangan pernah kau kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita begitu rupa. Bahkan ibadah sendiri dianugerahkan bagi setiap kita. Thank you Jesus, haleluya Bapa. Kami tidak perlu takut lagi menghadapi badai di depan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi topan yang melanda hidup kami Bapa. Karena kami tahu Allah kami besar, Allah kami dahsyat, Kau hidup. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta
biarlah pujian dan sembah kami. Amin Bapa. Kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Yesus. Dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Selain kami memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Amin, amin Tuhan. Makasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu Amin. yang senantiasa menyertai setiap kami. Amin. Roh Kudus setia yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan menterlantarkan kami. Amin Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Haleluya. Hanya kepadamu lah kami berharap. Amin. Kami mengangkat tangan kami ke tahta anugerah dan kasih karunia. Dan kami yakin dan percaya karunia lepas karunia terus Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup Amin. kami. Amin Tuhan. Kembali pada siang hari ini berfirmanlah bagi kami. Karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman. Amin. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Amin. Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Haleluya. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Iya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Senang sekali mendengarkan kabar Anda luar biasa karena Amen. kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Iya. Oke. Ada yang kenal saya? tadi pagi. Sok terkenal. Iya, nama saya Jeki Mailoor dan saya berbicara nggak perlu pakai penterjemah. Orang Indonesia. Iya, nama saya Jeki Mailoor dengan 1 orang istri dan 2 orang putra. Saya, papi saya Manado, ibu saya Indo-Belanda. Istri saya Borbat. Berwatak. Bortom, Boru Sitompul istri saya. Jadi anak-anak saya perpaduan antara Manado dengan Batak. Akhirnya anaknya jadi Batman. Batak dan Manado, ganteng-ganteng. Haleluya. Amin. Ya, saya boleh melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh melayani di gereja saudara. Iya, mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan karena saudara sangat amat membutuhkan firman. Nggak perlu menjelaskan diri saya. Haleluya. Amin. Mazmur 37 ayat 4 dan ayat 5. Mazmur 37 ayat 4 dan ayat 5 dan ayat 6-nya juga boleh. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, 5 dan 6. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7a-nya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama, berbahagialah di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Menjadi pertanyaan buat kita hari-hari ini, di manakah kita meletakkan sumber kebahagiaan kita? Jangan pernah meletakkan sumber kebahagiaan kita kepada diri kita sendiri, kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Sebab semua itu bersifat hanya sementara dan datang dan pergi. Haleluya. Amin. Tetapi kita harus meletakkan sumber kebahagiaan kita kepada sesuatu yang permanen, yang bersifat kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa dasarnya kita meletakkan kegembiraan kita kepada Dia? Tiada lagi lain. Karena Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih-Nya dinyatakan pada kita pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu Anda masih hidup di dalam dosa, sesungguhnya Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih.
Dan kasihnya bukan cuma sekedar talking only, bukan cuma sekedar perkataan, tetapi kasihnya diwujudkan di dalam perbuatan. Berhenti ngomong kasih, aku perlu perbuatan. Gitu ngomong sama sebelahnya. Amin. Nah, perbuatannya sungguh sangat amat luar biasa. Untuk itulah kita bergembira. Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut, mengalami keberpisahan secara permanen dengan Dia. Jangan main-main dengan dosa, walaupun dosa sudah diselesaikan. Walaupun dosa tidak lagi menjadi penghalang bagi Tuhan untuk mengasihi saudara. Tetapi saudara harus hati-hati, jangan lagi main-main dengan dosa. Bilang sama sebelahnya, main-main saja dengan Tuhan. Haleluya. Betapa seriusnya dosa yang kita bisa terima sekarang bagi Tuhan, dosa tidak lagi menjadi masalah. Tetapi betapa seriusnya Dia mengatasi dosa yang merupakan masalah buat kita menjadi tidak masalah bagi Tuhan. Dengan cara apa Dia, Tuhan mau menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kematiannya tiada lagi lain untuk menghapus semua dosa umat manusia. Karena pada waktu dosa memisahkan kita dengan Dia, Dia mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Hatinya begitu pilunya, saudara. Haleluya. Heran kadang-kadang anak Tuhan ngakunya anak Tuhan, tetapi pada waktu melakukan dosa terbahak-bahak, temehe-mehe, saudara. Padahal dosa membuat hati Tuhan sedih. Dia pilu, kenapa? Karena dia harus terpisah kepada saudara. Seolah-olah kuasanya kurang berarti dalam hidup saudara. Tetapi sesungguhnya di dalam kemahabesarannya Dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Amin. Kehendak bebas artinya kamu mau pilih terus hidup di dalam dosa atau mau hidup menerima anugerah dan kasih karunia. Haleluya. Dan kita bersyukur Anda terima atau tidak terima, penyelenggaraan anugerah kasih karunia sudah terselenggara. Sudah terselesaikan 2000 tahun yang lalu. Pada waktu Dia finish di atas kayu salib, serta Dia berkata, sudah selesai. Finish. Dan Dia apa? Menyerahkan nyawanya. Wow. Kalau Dia nggak serahin nyawanya, sudah selesai, gue turun dari kayu salib, bisa nggak? Bisa. Bisa Dia Tuhan. Tapi Dia tidak mengerjakan itu. Karena Dia tahu upah dosa adalah maut, harus Dia sendiri yang menyelesaikannya. Dengan cara apa? Dia mati ganti kita, saudara. Betapa berharganya, betapa mulianya, betapa Tuhan sangat amat mengasihi setiap kita. Halik langit dan bumi boleh hilang lenyap, Dia tidak akan pernah mau kehilangan saudara dan saya. Amin. Rambut di kepalamu pun jika masih komplit, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Kasih dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna di dalam setiap hidup kita. Apa yang saudara perlukan di dalam hidup ini, begitu saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bilang udah selesai. Anda hanya tinggal menikmatinya saja, saudara. Dia tebus kita dari kematian yang begitu ngeri. Dia angkat kita, Dia selamatkan kita. Yang tadinya bukan anak, sekarang dijadikannya anak, saudara. Wow, sesuatu yang gak mungkin bisa kita kerjakan, Dia sudah mengerjakannya bagi kita semua. Haleluya. Jika Efesus 2 ayat 8-9 di situ dikatakan, kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia dan iman yang Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu jangan ada orang yang memegahkan diri, sebab itu bukan pekerjaanmu, tetapi semata-mata pemberian Allah. Amin. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai kerendahan hati yang sejati. Kenapa kerendahan hati yang sejati? Banyak juga kerendahan hati yang kamuflase pura-pura. Yang kaya aja gak boleh sombong. Apalagi yang kaya saja tidak boleh sombong. Haleluya. Apalagi yang miskin.
Tetapi jangan takut sebagai orang miskin, karena nggak ada ayatnya orang kaya diberkati Tuhan. Nggak ada. Yang ada berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, rendah hatilah. Haleluya. Amin. Tujuannya apa? Agar anugerah penyelenggaraan itu yang sudah diselesaikan bisa sampai di dalam hidup saudara. Dan Anda diselamatkan semata-mata karena iman ilahi itu, saudara. Bukan karena iman kita. Iman kamu nih yang udah ngerem. Nih iman kamu nih. Besoknya nggak maunya lagi aku. Amin. Malam besoknya nggak mau lagi aku. Begitu bangun tidur, apa yang kau cari? Iman manusia tuh cuma iman sebab dan akibat. Bukan iman yang membawa kamu kepada pertobatan, mempunyai kehidupan yang baru. Iman manusia, aduh, udah janji deh, aduh ilah, kenapa? Udah gak mau buka cabang. Di telepon aja balik lagi, darah Yesus. Coba lihat. Iman manusia udah janji deh, besok gak mau minum mabuk. 2 hari begitu teman panggil atau punya masalah dikit aja kembali ke lapo lagi, darah Yesus. Ke lapo boleh, yang penting beli sangsang atau panggang, kan gitu. Haleluya. Amin. Jangan hal-hal yang kira-kira akan merusak iman manusia terbatas. Amin. Dan Anda bukan gak punya iman, sebagai manusia punya. Anda datang ke sini Anda perlu iman. Haleluya. Amin. Anda bawa duduk di tempat Anda duduk, Anda perlu iman. Karena Anda harus lihat duduk kursinya aman gak, kakinya 4 gak, baru Anda duduk. Haleluya. Coba kalau lihat kursi kakinya cuma 3, gak ada yang berani duduk. Haleluya. Itulah iman manusia. Tetapi kita perlu iman ilahi. Iman ilahi tiada lagi lain. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Galatia 2 ayat 20. Tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Wow. Dahsyat, saudara. Jika dia hidup dalam hidup kita. Dan hidup yang aku hidupi sekarang di dalam flesh daging ini. Hidup oleh karena iman di dalam anak Allah. Amin. Yang telah mengasihi aku. Dan yang telah mau mati untuk aku. Haleluya. Dan iman ilahi itu tuh yang perlu saudara miliki. Yang memang ingin Tuhan berikan kepada saudara. Saya yakin dan percaya kelahiran baru pasti terjadi. Dan saya yakin dan percaya baptisan Roh Kudus pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dan saya yakin dan percaya Anda menjadi pribadi yang baru. Wow, haleluya. Amin. Berjalan dengan tegak karena kita tahu kita umat pilihan, anak kerajaan sorga. Wow, kita merupakan anak Tuhan yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Apa berkat Tuhan? Kehadirannya dalam hidup kita. Jika iman ilahi, jika iman anak Allah ada pada kita, perahu boleh tergoncang dengan badai. Yesus bobok dengan pules. Amin. Kontrakan belum bayar aja gak bisa tidur. Bilang mas sebelahnya jangan nora-nora banget lah. Haleluya. Kontrakan belum bayar gak bisa tidur. Kamu pikir kamu gak bisa tidur terus kontrakan bisa dibayar? Enggak, iman ilahi sekalipun badai menerpa perahu, Yesus tetap bobok di dalam perahu itu. Haleluya. Amin. Kamu aja yang gak guru. Kontrakan belum bayar nih, mau diusir. Apa Yesus bilang? Hai, enggak percayakah engkau dengan aku? Masih kurang percayakah engkau dengan aku? Coba lihat. Amin. Ya jangan badai-badai Danau Toba dulu lah. Danau Galilea. Yang badai-badai yang kecil-kecil itu kontrakan belum bayar lah, ini itulah, dagangan belum, modal nggak ada. Itu dong. Bangunin Yesus yang lagi tidur. Haleluya. Yesus cuma bilang, kurang percayakah engkau dengan aku? Wih, Yesus langsung bangkit dari tidurnya. Dia bangun dan dia hardik. Kontrakan rumah lunas. Amin.
Usahamu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kesehatanmu terpelihara. Kamu bukan orang sakit yang cari sembuh. Kamu orang sehat yang melawan sakit penyakit dengan iman ilahi. Sembuh. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan peruntukkan buat setiap kita semua. Oleh sebab itu, untuk itulah kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan. Setiap bangun tidur pagi selalu kita ucapkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu senantiasa baru setiap pagi. Besar setiamu sebab sepanjang malam Engkau mengawal perseratan kami. Kesehatan kami, organ-organ tubuh kami Engkau memperbaharui. Sehingga kami boleh bangun dengan tidak kurang satu apapun. Wow, haleluya. Amin. Selanjutnya lagi berkata, hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagiku. Oleh sebab itu aku bersuka cita karena ada Roh Kudus, damai sejahtera dan sukacita ada dan hidup di dalam aku. Dan aku bersorak-sorai. Kenapa? Karena hari ini Engkau yang berperang, memberikan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan. Semua yang baik rancangan Tuhan menjadi bagian dalam hidupku. Haleluya. Amin. Ucapkan itu dan jadilah pribadi yang itu. Jangan dikit-dikit Pak Gembala, Bu Gembala doain aku dong, doain aku, doain aku. Dikit-dikit, Pak Gembala, Pak Gembala, Pak Gembala. Mana uang kontrakan belum habis, belajar. Halo. Malaikat aja gemes maka gitu. Coba lihat, ya ayo dong, be strong man, haleluya, amin. Jadilah kuat dan bergembira. Haleluya. Amin. Kita nggak bisa pungkiri masalah boleh datang silih berganti. Tetapi sesuatu yang ilahi yang ada di dalam engkau itu nggak akan pernah surut. Tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah tergoncangkan oleh segala sesuatu yang coba menggoncang hidup saudara. Amin. Dan yang menjadi sukacita bagi setiap kita bahwa dosa tidak lagi jadi masalah bagi Tuhan. Dia sudah menyelesaikannya. Kalau dosa sudah tidak lagi jadi masalah buat Tuhan, jangan dosa jadi masalah buat kamu. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan ayat 5-nya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Wow, penyerahan itu bukan berserah pasrah. Pasrahnya apa ya jadi? Berserah artinya dengan satu keyakinan yang kokoh, saudara. Bahwa dari kematian yang begitu ngeri, dia telah menyelamatkan aku. Dan aku percaya hari ini dia akan menyelamatkan aku lagi. Pemazmur berkata, dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Dan tangan kanan Tuhan senantiasa ada di atas kepalaku. Artinya apa? Ada berkat Tuhan pada waktu Anda menyerahkan hidupmu secara penuh kepada Dia. Lepaskan segala kekhawatiran, keraguan-raguan itu dari setan. Haleluya. Tetapi kuatkan, teguhkanlah hatimu, serahkan sepenuhnya kepada Dia. Amin. Dan Dia pasti akan bertanggung jawab. Sudah nggak capek hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri? Capeklah. Kami apalagi nih, hamba Tuhan. Kalau Tuhan nggak panggil mati kau. Hamba Tuhan tuh Tuhan panggil. Saudara pikir hidup sebagai hamba Tuhan gampang? Nggak gampang, tapi penuh dengan damai sejahtera. Coba lihat, istri 1, anak 2. Pekerjaan nggak ada lagi yang lain tuh. Cuman doa, baca, siang malam tunggu panggilan. Ya, itu cuman doa, baca. Kalau untuk yang lain-lain, I don't care. Mau pelayanan, mau enggak pelayanan, enggak masalah. Mau ada duit, enggak ada duit, enggak masalah.
Yang penting saya duduk diam, baca. Baca. Tabur terus firman itu. Slow aja, mau kemana buru-buru? Selalu bergerak dalam waktu Tuhan tuh. Amin. Tahu-tahu Tuhan lakukan satu perkara yang besar, buar meledak, haleluya. Jalan saja. Bagaimana coba? Istri 1, anak 2 selama itu gak berubah, Tuhan bertanggung jawab. Coba-coba lu buka cabang, jangankan BMW, BMX dipalik lagi sama Tuhan. Amin. Tuhan bertanggung jawab tuh. Setelah menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Enggak ada kerja yang lain melayani Tuhan. Tapi Tuhan memberkati, semuanya selalu pas. Jangan takut kalau dipas-pasin Tuhan. Kita juga semua hamba-hamba tadi hidupnya pas-pasan. Pas butuh hadir, haleluya. Amin. Never too late, gak pernah terlambat, haleluya. Amin. Coba lihat istri, anak-anak sekolah, serahin Tuhan aja. Tuhan yang kasih anak kok, Tuhan yang titipin. Kita percaya engkaulah perlindungan kami. Dan engkau bekerja dengan sifatmu di dalam aku karena iman anak Allah ada padaku. Haleluya. Amin. Jika dia Allah menyembuhkan maka kesembuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Jika dia Allah yang mencukupkan maka segala kecukupannya menjadi bagian dalam hidup kita. Bilang mas sebelahnya, tenang bos, slow aja. Haleluya. Amin. Mau kemana? Kadang-kadang pengen punya duit lebih. Akhirnya caranya bagaimana? Ya nggak ada lagi lain. Tuhan buka travel, berangkat, perjalanan, satu orang ngurus sendiri. Travel berangkat tuh. Haleluya. Amin. Hanya itu yang kami bisa kerjakan. Saya sebagai hamba Tuhan selain melayani pemberitaan firman. Paling ngurus-ngurusin travel. Orang-orang mau berangkat ke Israel. Mereka pakai saya. Untungnya sewajarnya. Tidak merugikan. Ngurus yang baik dan benar. Mereka berangkat. Eka kan ikut berangkat juga. Haleluya. Amin. Amin. Istri anak-anak mau berangkat Tuhan ya berangkat juga. Haleluya. Satu keluarga berangkat. Anak saya umur 3,5 tahun dan 5 tahun udah berangkat ke Israel saudara. Selanjutnya lagi usia tahun 97 kemarin tahun 2017 kemarin juga mereka berangkat juga saudara. 2 kali berangkat ke Israel. Nggak masalah tuh duitnya dari mana? Tuhan yang memelihara hidup kita. Haleluya. Amin. Setelah berangkat ngurus sendiri pergumulan semuanya. Pekerjaan gak gampang karena semua serba bergantung dengan orang. Kita terima uang dari orang lain. Kita harus serahkan juga uang itu ke orang lain. Tinggal kita di tengah-tengah. Semoga dia adil, semoga dia jujur Tuhan. Kalau dia kabur aja gue tanggung jawab. Pendeta katanya nipu. Coba lihat. Serem gak? Tetapi kalau Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang diberikan kepada kita. Kita lepaskan kepercayaan kepada orang lain. Dan lihat Tuhan pemelihara. Semuanya berangkat saudara. Haleluya. Amin. Orang berkata luar biasa pendeta Jeki Meloor. Ya toh? Berangkat ke Israel masa pandemi baru selesai dia udah berangkat lagi. Iya kan? Terus dia apa? Waduh dia ngurus semua sendiri. Dari airlines, dari lenturnya orang Israel. Dia ngurus sendiri gak ada staff yang lain. Memang luar biasa dia. Pengorbanannya. Uban bisa tumbuh lagi saudara. Haleluya. Karena ada pergumulannya. Amin. Ada prosesnya, ada pergumulannya. Akhirnya pergi berangkat. Setelah sampai sana berkhotbah, berdoa, tunjukin jalan-jalannya di mana Israel. Dan itu adalah pelayanan. Haleluya. Amin. Dan di dalam itu ada selisih harga yang sedikit lebih. Saya singkirkan untuk keluarga. Haleluya. Amin. Dan mereka diberkati. Begitu mereka diberkati, mereka memberkati saya sebelah. Gak usah, jangan, gak usah. Kenapa? Karena saya sudah dapat berkatnya. Haleluya. Amin. Amin. Gak usah, jangan. Kenapa? Karena saya udah ada berkatnya sendiri ngurusin kamu. Gak usah pastor, terima dong. Jangan. Loh, iya dong. Amin. Kita melayani ke sana dengan tulus hati, gak harap-harap tip. Malu-maluin aja. Amin. Kenapa? Karena bagiannya Tuhan sudah kasih di dalam keuntungan ngurusnya. Amin. Begitu dia mau kasih, enggak dong, enggak harus. Ya akhirnya dipaksa-paksa juga, ya karena kamu paksa harus rendah hati. Karena waktu kamu memberi kamu akan diberkati. Caranya bagaimana? Pemberianmu aku terima, maka engkau pasti diberkati. Loh. Motivasinya harus benar dulu.
Amin. Motivasinya harus benar. Ingat ya, Tuhan berkata apa? Lebih diberkati memberi daripada menerima. Kalau Anda beri, saya nggak terima, nggak diberkati. Amin. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Kamu memberi, saya tolak, nggak diberkati. Makanya memberi harus dengan rendah. Jangan memberi merendahkan orang, saudara. Apalagi hamba Tuhan, darah Yesus. Ini pastor. Siapa yang mau duit lu? Haleluya. Ketusnya begitu. Tapi jangan, udah nggak usah. Dia kaget begitu, nggak usah, jangan nih. Lain nih, gitu katanya. Betul? Langsung diuber, saudara. Diuber. Sempat minggir-minggir dulu kali. Ngapain minggir-minggir saya nggak tahu. Tapi saya tahu begitu saya terima itu persembahannya berubah mungkin. Dia minggir-minggir mungkin dia tukar tuh dari recehan ke yang bulat-bulat, saudara. Haleluya. Begitu diberi, saya pergi ngurusin semua sendiri, ngantar sendiri semua. Letih, saya berjuang untuk itu. Begitu saya pulang ke rumah, siapa yang saya hadapi? Siapa yang saya hadapi? Bortom lah. Borut istri. Betul? Saya menang di luar sana, disanjung di luar sana. Begitu pulang, saya udah bawa itu persembahan semuanya. Masih dalam amplop. Gak boleh dibuka. Coba-coba buka, gak buka pintu dia. Masih lama. Begitu. Jangan bilang saya khotbah gini Bu ya, nanti kalau khotbah di tempat kami. Begitu saya pulang pintu, dia langsung terbuka pintu. Halo sayang, apa kabar? Semua sukses? Semua sukses ya. Utuhnya kau pulang? Gitu katanya. Jangan coba-coba masuk pintu. Kenapa? Dan coba-coba masuk ada batasnya. Kenapa? Jangan coba-coba lewat. Mana setoran? Dan semua kesuksesan, keberhasilan yang saya terima, yang saya sudah kerjakan semua dengan berjerih lelah, saudara. Begitu menghadap dia, langsung tuh aku berikan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Setelah aku serahkan kepada Tuhan, memang saya bilang, memang kamu tuh. Saya kan sudah jadi pemenang di luar sana. Begitu saya pulang ternyata kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Bersyukur jadi wanita, amin. Amin. Kadang-kadang ada orang loh, ada orang, aduh kenapa sih aku jadi wanita, kenapa aku jadi wanita. Wanita itu selalu lebih daripada pemenang, haleluya. Amin. Itu nggak perlu import dari Kanada, Holy Laughter, dia udah ketawa. Semua bebannya lepas, haleluya, amin. Sehat sejahtera. Kenapa? Istri itu lebih daripada pemenang. Dan kita ini diumpamakan sebagai mempelai perempuan, haleluya, amin. Sebetul ilustrasi ini Anda bisa mendengar dengan cara yang lucu. Tapi kalau lebih masuk dalam lagi, di mana penyerahan itu terjadi, ini akan menjadi bagian dalam hidupmu. Yesus yang berperang. Dia mati bagi kita. Dia telah mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Dosa sudah tidak lagi menjadi masalah buat Bapa di surga. Pada waktu engkau menerimanya, engkau diberikan, engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Sehingga Anda akan lebih dari pemenang. Dan Dia akan memunculkan hakmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Akhirnya apa? Orang akan melihat kemuliaan Tuhan berjalan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya.
Dan yakin dan percaya apapun yang saudara kerjakan di dalam Tuhan dengan iman itu, maka Tuhan akan menjadikannya berhasil. Haleluya. Amin. Dan di dalamnya senantiasa ungkapan rasa syukur senantiasa menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Anda menjadi pribadi yang dibela Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, sepakat dengan Tuhan bahwa dosa sudah tidak lagi jadi masalah buat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia serta keselamatannya permanen saudara terima. Amin. Karena Yesus gak mungkin dong datang 2 kali, dia mati 2 kali di atas kayu salib, gak perlu. Cukup satu kali. Dan keselamatan itu sudah ada di dalam kita, di dalam Yesus. Amin. Bagaimana jika Anda melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa? Tuhan gak lagi masalah dengan dosa saudara. Tetapi lihat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, kamu pasti akan menuainya. Nah oleh sebab itu sepakat dong dengan Tuhan. Bahwa dosa sudah tidak lagi jadi masalah bagi Tuhan. Dan kalau kita masih ada di dalam dosa, cepat-cepatlah bertobat. Haleluya. Amin. Bertobat karena dia adalah setia dan adil. Pada waktu kita ngaku dosa kita, dia kembali akan menyucikan kita kembali. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu saya kasih dan dikasih Tuhan, berjalan bersama dengan dia. Dan lihat, dia berjalan di depan kita, dia tutup barisan belakang kita, gak ada lagi lian. Artinya Tuhan selalu memberkati kita. Bilang dong, aku diberkati, aku makmur, aku luar biasa, aku anak Tuhan. Haleluya. Aku sehat. Pekerjaan tanganku dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Aku gak perlu belas kasihan manusia. Hanya belas kasihan Tuhan ada dalam hidupku. Haleluya. Amin. Bilang orang yang membangun aku datang segera. Yang akan merombak hidupku akan menjauh daripadaku. Haleluya. Ini berkat Tuhan. Dan tentang sesuatu yang ke depan, saudara gak perlu ragu. Saudara gak perlu khawatir. Haleluya. Amin. Surga so pasti. Amin. Amin. Surga so pasti. Bukan cuman itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Itulah iman ilahi. Dan lihat, dia menutup barisan belakang kita. Artinya apa? Dia jaga kita di belakang kita. Agar kita tidak lagi kembali kepada hidup masa lalu kita. Agar kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan kita. Agar kita tidak lagi hidup terus berkutat di dalam dosa. Anak yang kukasih kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Kalau Anda mengalami dinamika kehidupan ilahi seperti ini, wah, gak perlu Anda khawatir dalam hidup. Amin. Dia gak akan bawa kita kembali masa lalu. Berkatnya senantiasa menjadi bagian hidup kita. Kita akan berjalan terus bersama dengan dia. Dan lihat, berjalan dengan dia, ikuti tuntunannya. Tuntunannya gak ada lagi lain, yaitu firman-Nya. Haleluya. Sehingga Anda mempunyai, apa ya, ini nih, ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Artinya apa? Artinya apa? Anda selalu ada refreshing di dalam hadirat Tuhan. Amin. Anda akan tenang, Anda akan teduh, yakin dan percaya. Setiap masalah yang datang dalam hidup saudara bersifat sementara dan temporary, tidak tetap sifatnya. Entar. Penyanyi dunia aja bilang badai pasti Artinya setiap masalah yang datang dalam hidupmu gak membuat kamu menjadi miskin secara rohani. Haleluya. Amin. Mungkin Anda belum diberkati secara materi. Tetapi lihat, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ada sukacita, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Orang lihat kita gak bisa diukur. Anak Tuhan tuh mukanya gak ketebak. Muka nih gak ketebak. Coba orang-orang yang dalam dunia, oh ketebak banget tuh. Dia lagi menang lotre aja mukanya sinarnya lebih dari malaikat. Amin. Lagi diubur-ubur utang itu muka setan lebih jelek dari dia.
Mukanya, mukanya itu, aduh, muka tergantung keadaan, darah Yesus. Apalagi muka tergantung dompet, darah Yesus. Ih, darah. Tapi anak Tuhan lihat, mukanya tuh tidak tergantung dengan keadaan, tidak tergantung dengan dompet. Haleluya. Amin. Karena aku percaya segala sesuatu indah pada waktunya, dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti baik di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Jika aku harus melewati hal yang tidak enak, enggak apa-apa. Yang penting di dalam tetap enak dan akan menjadi kesaksian. Dan melaluinya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Harus punya rasa teduh, harus punya rasa tenang di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ngutang berhenti. Haleluya. Kenapa lebih enak ngutang dari nabung? Aduh, kadang-kadang jemaat di tempat kita juga, Pastor Jeki, waduh, udah nelfon tembus berarti, nah bener. Soalnya handphone saya handphone kudus suci. Jemaat gak ada yang berani telepon, apalagi minta sumbangan, gak ada. Kenapa? Tuhan jaga. Tapi kalau sampai tembus, berarti benar Tuhan mau. Kemarin Pak Jeki, tolonglah Pak Jeki, kenapa? Saya mau benerin motor, oh benerin motor. Oh iya silakan aja, berapa duit? Sekian. Oh iya udah. Ya sudah, terus gimana? Ya sudah, gimana? Ya sudah. Masukin motornya ke bengkel, jangan minta duitnya. Minta duitnya. Masukin ke bengkel, oh masukin ke bengkel Pak Jeki. Iya masukin ke bengkel. Nanti setelah itu nanti ada orang yang akan bawa, nanti orang akan bayar ke sananya. Amin. Kalau dia bilang, Pak Jeki saya perlu duitnya aja. Oh sampai ayam tumbuh gigi gue gak kasih. Amin. Amin. Enggak, enak aja. Oh, mantan preman mau dipremanin, darah Yesus ah. Amin, gak bisa. Betul? Kita tulus, ayo bawa motornya ke bengkel. Nanti setelah di bengkel, nanti ada orang yang nganter uang untuk tebus itu motor di bengkel. Amin. Dan akhirnya saya keluarin sepeda. Saya tanya bengkel daerah mana? Daerah sana. Oke. Ya udah. Saya keluarin sepeda, saya sekalian olahraga sore. Bener gak deh, saya belum tahu bengkelnya di mana nih Tuhan. Ya kan, sampai di persimpangan, pertigaan. Antara kanan dan kiri. Nah lu, saya bilang Tuhan kemana nih? Kanan atau kiri? Ada suara, kiri Jack. Ya kiri loh, begitu kiri. Bener, dia lagi nuntun motor tuh, coba lihat tuh. Coba lihat. Sampai hal yang seperti itu jika kamu punya komunikasi dengan Tuhan, dia ngomong, saudara, haleluya. Mana nih Tuhan? Bengkelnya sebelah kiri apa sebelah kanan nih Tuhan? Ada suara, kiri Jack, yang sini kanan kali. Amin. Kiri Jack, coba lihat. Akhirnya saya ke kiri, betul loh. Begitu ke kiri dia lagi mau dorong. Loh, saya bilang kenapa didorong-dorong lagi? Di situ mahal Pak, di situ mahal. Kenapa? Enggak apa-apa masukin aja. Enggak mau Pak, mahal Pak. Enggak mau Pak, mahal. Wih benar juga nih orang. Betul? Padahal saya bisa aja kadang ngomong, kenapa enggak masuk situ? Mahal Pak JK mau bayarin. Harusnya kan gitu kan? Gua enak banget kalau dia ngomong gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia bilang enggak Pak, mahal Pak. Enggak mau di situ. Saya bengkel sayanya sana. Di mana? Di sana. Waduh, bisa 1 kilometer lebih. Terus saya bilang gimana nih dorongnya? Enggak apa-apa, saya dorong sembari olahraga. Enggak usah, ambil ojek aja suruh tarik. Enggak usah Pak Jeki, saya dorong aja naik olahraga. Bener loh. Itu lihat. Amin. Saya bilang, Roh Kudus bilang, enggak usah tunggu sampai di bengkel Jack. Udah kasih aja duitnya sama dia. Haleluya. Amin. Langsung tuh keluar. Kalau buat enggak gerakin itu duit keluar susah banget. Karena kan duit orang. Duit Tuhan, haleluya, amin. Langsung keluar, mintanya segitu, langsung ada bonus saudara. Mintanya cuma segitu, Tuhan bilang lebihin dikit Jack. Langsung kasih. Bilang lah Pastor Jack, makasih. Semangat dia dorong, haleluya. Amin. Begitu sampai di bengkel dia foto bengkelnya. Ini loh Pak, kita di sini ya, motor saya udah lagi di dalam perbaikan. Tuhan memberkati ya Pak. Coba lihat, haleluya. Amin. Antara mengirit dengan pelit beda. Amin. Saya mengirit penuh hikmat.
Kalau pelit spirit, saudara. Haleluya. Pelit itu spirit, rohnya kemiskinan. Hayu, beri maka engkau akan diberi. Haleluya. Amin. Pak, keringat meleleh darah nih Pak, beri pokoknya. Hukum Tuhan itu beri, pada waktu engkau melepas surga memberkati saudara. Haleluya. Amin. Ayo, bukan besar kecilnya, tapi sikap hatimu. Amin. Yang merupakan bukti penyerahanmu secara penuh. Jadi dong pemuda-pemuda yang lahir baru. Anak-anak muda dulu begitu, kuserahkan hatiku dan jiwaku, roh jiwaku sepenuhnya untukmu Tuhan. Dompetku juga Tuhan, gitu. Haleluya. Sebab ada lagi yang lain, Tuhan roh jiwa untukmu, dompetku jangan. Gitu kata pemuda. Tapi jadilah pemuda-pemuda yang kuserahkan hidupku, dompetku juga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga lihat saudara menjadi pribadi yang diberkati dan siap menjadi berkat. Melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kasih kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah. Engkau kami sembah. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Syadarataka syadadadadadadada. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Tiada yang lain. Haleluya. Hanya Engkau ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Engkau Tuhan. Firman-Mu di hati kami. Syadarallah serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Amin Tuhan. Semuanya telah diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau bagian menikmatinya. Taat kepada Dia. Ketaatan bukan lagi beban, tetapi ketaatan adalah sesuatu yang Anda kejar dan Anda cari. Haleluya Yesus. Pada waktu Anda mentaati Dia, Amin Tuhan. ada upah buat saudara. Haleluya. Apa upah kita pada waktu kita mentaati? Haleluya. Upahnya nggak ada lagi lain. Amin. Pada waktu kita mentaati Dia, Haleluya. Dia disenangkan. Dia disenangkan. Amin. Amin. Upah ketaatan kita nggak ada lagi lain. Kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin Bapak. Syadaralah takasyikarala. Hidup kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua pemberian yang ajaib dan luar biasa. Terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan dan berikan bagi kami. Dengan apa kami membalasnya untuk menyenangkan-Mu? Selain kami menyerahkan seluruh aspek hidup kami, dan di dalamnya kami mau mentaati Engkau. Bahwa dosa sudah selesai, dan kami nggak mau lagi hidup di dalam dosa. Kami mau hidup menjadi pribadi yang baru. Ampuni setiap salah pelanggaran dosa kami. Basuh kembali kami dengan darah Yesus. Kami percaya Kau akan terus berjalan bersama dengan kami. Sekali-kali Engkau gak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau gak akan pernah menterlantarkan. I am yours Lord. Kami semua milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.
Pemulihan terjadi di tempat. Amin Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat. Amin Tuhan. Pertobatan yang sejati terjadi di tempat. Amin. Amin. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Amin Tuhan. Amin. Amin Bapa. Amin. Makasih Tuhan Haleluya. untuk jubah pengurapan yang baru. Haleluya Yesus. Engkau berikan kepada kami semua di tempat. Amin. Amin Bapa. Biarlah kerendahan hati Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Jadikan kami anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, shalom. Yang diberkati lambaikan tangannya. Katakan haleluya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sedikit pengumuman, ada yang sudah mendapatkan warta atau belum yang mendapatkan warta? Yang belum lambaikan tangannya? Ada beberapa orang ya, tolong Asar kalau masih ada wartanya bisa dikasih kepada yang mengangkat tangan. Baik, Bapak Ibu kita tetap lanjut. Bapak Ibu saya himbau untuk yang sudah mendapatkan warta, jangan ditinggalkan di bangkunya tetapi dibawa pulang. Karena di dalam warta ini kalau Bapak Ibu buka di halaman kedua, ini ada bahan komsel kita di hari Kamis. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah melalui bahan ini dan mengikuti lewat live streaming. Oke, Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya, di dalam halaman yang kedua ada jadwal sepekan. Kersel dilayani oleh Kersel Haleluya. Ya, ini Pagem salah ketik. Kersel Haleluya. Ya, WL doa pembukaan dan sampai firman Tuhan sudah ada di warta dan diadakan di rumah Bapak Hari. Ya, Kersel Haleluya diadakan di rumah Bapak Hari. Dan pelayanan untuk minggu depan juga sudah tertera. Bapak Ibu baca baik-baik. Dan jangan lupa minggu depan akan melayani. Yang melayani WL Singer, pemain musik tamborin di minggu depan bisa latihan setelah ibadah kedua ini. Ya, Bapak Ibu semua. Dan sedikit pengumuman yang bertugas di Natal umum saya akan umumkan. Jadi mohon disimak baik-baik Bapak Ibu semua. WL-nya yaitu Bapak Arifin dan Bapak Yerika. Singernya Bapak Sali, Bapak Titus dan Saudara Acel. Doa pembukanya Bapak Pardosi. Doa persembahannya Bapak Fransiskus. Kolektannya Bapak Okcun, Bapak Okcuan, Bapak Endang, Bapak Edi, Bapak Martinus, Bapak Demetrius, dan Bapak Sinaga. Ini kolektan ya. Dan asernya itu adalah Bapak Rudi, Bapak Janter, dan Bapak Abeng. Lalu tamborinnya Saudari Elizabeth, Saudari Michelle, Saudari Yerika, Saudari Desi, Saudari Leoni, Saudari Dewi. Dan pemain musiknya drumnya Yosi, perkusinya Marison, bassnya Pak Harno, gitarnya Febri, pianonya Joel, dan saksofon saya sendiri. Lalu ada choirnya Saudari Abigail, Saudari Ratna, Saudari Jesslyn, dan Saudara Julius, Saudara Nael, Saudara Tristan, dan Saudara Aposan. Jadi Bapak Ibu yang ada anaknya yang tadi disebutkan di choir, nanti setelah ibadah kedua ada latihan untuk ibadah Natal dan ibadah Natal PGK. Untuk yang latihan tidak perlu khawatir karena sudah ada konsumsi yang disediakan panitia Natal untuk yang latihan. Sekali lagi saya terangkan untuk yang latihan ya. Ya, untuk Natal PGK singer WL-nya yaitu Saudari Rahel dan Saudari Maya. Lalu WL-nya ya Saudari Rahel dan Saudari Maya. Singernya itu adalah Saudari Desi, Saudari Dewi Uli, Saudari Monlik. Dan pemain musiknya sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Tamborinnya juga sudah saya sebutkan dan choirnya tetap ada di PGK Natal PGK. Jadi tetap kita akan usahakan jam 3 maksimal selesai. Ya, jadi
Mohon tidak kemana-mana yang latihan Natal, cukup stay di sini karena sudah ada makanan. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Amin. Lalu Natal sekolah, ya makan bisa langsung di ruang sekolah minggu. Mungkin latihan BBI bisa di tempat yang lain aja dulu Bu. Ya, kan banyak ruangan kita, jadi pakai yang lain nanti diatur oleh Marcel. Enggak, ibadah karena waktu juga lumayan padat, jadi biar berbarengan semuanya latihan, tidak makan waktu lama. Ruangan sekolah minggu bisa dipakai, nanti Marcel Pardosi bisa bantu ya untuk tarian sekolah komibunya. Dan lalu setiap Natal sekolah minggu kita akan diadakan di tanggal 10 bulan 12 di jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu yang punya anak ya Mas di bawah SMP ke bawah itu bisa mengikuti Natal sekolah minggu yang diadakan tanggal 10 jam 5 sore ya, di tempat ini sudah mulai tank. Lalu Natal umum kita di tanggal 11 Desember itu di jam 4 sore. Jam 4 katakan kanan kiri, jangan datang jam 10 pagi ya, jam 4, oke? Sesuai khotbahnya Bapak Pendeta Jack ya, dikatakan kalau kita sudah memberikan dompet jangan lupa janji iman dilunasi. Katakan kanan kiri, udah lunas belum? Iya, ya. Jadi dilunasi Bapak Ibu dan kami. Iya, janji iman nggak bisa dibuka ya. Beda laptop soalnya bugem. Ya, kami juga mengucapkan kepada Bapak Pendeta Jack sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ya, dan Pak Gembala tidak bisa hadir pada hari ini bersama kita karena sedang melayani di gereja Bapak Roni sama Timbang ya, yang dulu pernah datang ke sini, jadi Pak Gembala melayani di sana. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja pengumuman. Sebelah kanan saya apakah ada jiwa baru? Jika ada, saya undang bangkit berdiri untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Ya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan masih berdiri Pak. Perkenalkan namanya siapa? Kalau boleh kita tahu. Nama saya Dedi Vepi Seprianto Taloen. Dedi Sepi. Dedi Vepi Seprianto Taloen. Oke, panggilannya Pak? Dedi biasa. Dedi ya. Ya, baik, selamat datang Pak Dedi. Tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Cengkareng. Wow, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan kita. Di Cengkareng. Yang bawah siapa Pak? Sama adik Demetrius. Oh, oke. Yang kanan kiri yang ada dekat, salamkan selamat datang dong ya. Kalau boleh tahu Bapak sudah berkeluarga atau belum? Sudah. Sudah berkeluarga ya. Ya, salamkan Bapak tuh, salamkan, silakan dong ya. Baik, sebelah kiri saya ada yang jiwa baru? Jemaat setia. Puji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Jack bawa kita di dalam doa berkat. Doa ya bes, kita ke pujian ini. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan empat
Sungguh maha besar Engkau Tuhan yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sapa Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk penyelenggaraan peribadahan yang telah Engkau bangun di tempat ini. Baik ibadah pertama maupun ibadah yang kedua. Kami semua diberkati dengan peribadahan yang ada. Kami percaya Tuhan juga disenangkan dengan ibadah yang kami adakan di tempat ini. Oleh sebab itu terus Tuhan peliharakanlah peribadahan setiap kami di tempat ini. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala bersama dengan seluruh keluarga. Ikat dengan seluruh jemaat dan umatmu dengan tali kasih-Mu. Tarik dengan tali kesetiaan. Karena di tengah kerukunan yang ada, Tuhan memerintahkan berkat. Jiwa-jiwa datang beribadah dan bertobat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami melepaskan berkat untuk di mana kami berdomisili. Di dalam nama Yesus berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa. Kami serahkan sepenuh ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, kami menyatakan dari tempat ini bahwa Indonesia menyembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kini kami akan menyudahi peribadahan kami. Dan kami juga berdoa untuk semua program-program ke depan yang telah dijadwalkan di tempat ini. Biarlah semua terrealisasi karena kami tahu semua adalah program Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan kembali dengan damai sejahtera. Serta jadilah berkat. Namun sebelum itu arahkanlah hati dan pikiran kepadanya. Dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di anan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Bapa